Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya, sahabat Super Salesman dimanapun berada. Welcome back to RNZ Channel. Oke guys, hari ini kita akan datengin lagi kuliner ya, karena berdasarkan challenge dari kita juga untuk para sahabat Super Salesman. Hari ini kita masih dalam kuliner yang dimulai dengan abjad B ya, beta ya. Tadi kita juga udah kunjungin bubur ayam Bahari. Hari ini kita lanjut lagi nih guys, kita lanjut lagi makan. Itu kita akan kunjungi yang namanya bakmi Senen ya. Nah, bakmi Senen ini insya Allah ada beberapa menu yang memang coba kita akan review ya. Tapi di sini memang bisa dilihat ya guys. Ini ada beberapa menu ya, bakmi Senen. Oke, kita akan cobain menu yang nanti bakmi ayam jamur pangsit gorengnya. Tapi di sini ada beberapa menu yang cukup banyak sekali. Nanti kita juga akan tanya-tanya sama ownernya langsung kenapa pakai brand namanya bakmi Senen. Apakah dia memang pertama kali buka cabang di Senen atau hanya buka hari Senin ya. Nah, pokoknya cumanya kita explore lah ya, biar kita bisa tahu lebih banyak tentang bakmi Senen. Penampilannya itu alhamdulillah guys, walaupun ini tempatnya itu UMKM gitu ya, konsepnya itu gerobakan. Nah, ini persis ada di seberang pom bensin dari Radio Dalam, pom bensin Pertamina ya. Di halaman parkir di Indomaret 2 ya. Jadi berdekatan juga dengan bubur ayam Bahari. Nah, di sini bisa nanti ditemukan bakmi Senen dengan gerobakan khas kayunya gitu ya. Benar-benar yang khas dari mie ayam. Tapi uniknya kalau dilihat dari sini guys, ini tampilannya ini bakminya bakmi ayam resto guys, bersih ya. Bisa dilihat mulai dari ayamnya tuh guys. Ayamnya itu putih gitu ya. Ayamnya putih, bukan yang kecoklatan. Ini tipikal putih ya, kayak tipikal Chinese food. Ada ininya juga, ada jamur, kemudian ada sawinya, dan ini bisa pilih untuk pangsitnya pangsit goreng atau pangsit rebus. Nah, kalau saya karena memang prefer pangsit goreng, saya minta pangsit goreng. Kemudian kalau untuk pencinta bakso, di sini juga ada guys ya, ada baksonya, dapatnya 2 buah besar-besar ya. Jadi secara tampilan udah kelihatan ini hygiene ya, bersih. Nah, insya Allah kita cobain rasanya guys ya. Nanti kita sebelum lebih banyak ngobrol-ngobrol dengan ownernya yang saya dengar-dengar sih udah punya banyak cabang gitu ya. Nanti yang tertarik pengen buka cabang atau pengen jadi franchise-nya, wah bisa langsung tanya ya. Oke guys, kita coba aja langsung guys. Pertama saya akan coba ya untuk ininya, kuahnya ini saya akan campurin langsung ke mie-nya guys. Karena saya memang suka yang basah. Oke guys, kemudian kita coba aduk. Pertama kita tanpa sambal dulu ya guys, untuk kita bisa coba rasanya, rasa originalnya seperti apa. Kalau dari typical mie-nya, ini mie rada-rada keriting nih guys ya. Ya, ini porsinya juga jumbo. Di saat makan siang ini bisa kenyang guys. Oke, ini lihat ya guys mie-nya. Ayamnya juga putih, saya aduk semua guys. Makan ya guys, berdoa dulu jangan lupa ya guys sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pencinta mie ayam guys. Ini dari rasanya, emang mie ayamnya mie ayam enak guys. Jadi pengaruh pasti ada bumbu-bumbu yang dari minyaknya ya, itu mie-nya tuh gurih, dan mie-nya juga walaupun mie keriting begini ya guys, saya juga suka mie keriting, itu lembut guys ya, lembut ya, pas lah ya, teksturnya pas, nggak benyek gitu ya guys. Ini saya juga makan pakai ayamnya putih guys, ada jamurnya, bagi yang suka jamur guys, saya makan lagi ya guys. Makan ya guys. Sawi guys.
Yang hijau-hijau biasa. Pangsit goreng guys. Pangsit gorengnya tipikal yang kotak kecil-kecil gini guys ya. Bisa dilihat pangsit gorengnya. Tipikalnya dia pangsit kotak kecil-kecil ya. Nah. Garing guys. Garing. Sekarang bakso guys. Baksonya guys ya. Baksonya dibelah 4 guys. Bismillahirrahmanirrahim. Baksonya dagingnya kerasa guys. Sekarang saya mau coba pakai sambalnya guys. Nah, cabenya guys. Oke ya. Kalau yang mau pakai saus silahkan, tapi kalau saya mie itu enaknya langsung pakai sambal rawitnya guys. Coba ya guys, saya ini pakai ininya juga banyak untuk jamurnya guys. Jadi udah kayak mie ayam resto guys, kelihatan bersih. Sambalnya lumayan pedas guys. Lumayan pedas. Rasanya ya agak asem-asem sambal gitu deh. Tapi enak guys. Pakai pangsit, pakai ayam, pakai jamur, pakai sawi. Ya, dan terlihat sekali bersihnya guys. Ini saya nggak cepet aja, saya langsung habis ini guys. Lapar. Kalau saya suggest emang harus pakai sambal guys. Makin enak guys. Makin enak kalau pakai sambal. Top. Marco top. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke guys. Jadi secara overall, walaupun bakmi Senen ini bentuknya masih gerobakan ya, sangat UMKM lah ya, di pinggir jalan, di halaman parkirnya Indomaret. Tapi dari menunya bisa kelihatan nih, menunya itu menu-menu yang memang kekinian ya. Jadi ada ada baksonya, ada mie ayam, ada jamurnya. Bagi pencinta kecap manis, ada yamin juga, ada versi yamin. Dan harganya terjangkau guys. Jadi harganya itu mulai dari 15.000. Ada juga yang 18.000 dan yang jumbo itu 22.000. Jadi masih sangat bersahabat lah sama kantong. Ya guys. Nah, untuk lebih jelasnya guys, biar kita bisa dapat ininya juga, sharingnya, kita coba ngobrol sama ownernya langsung ya. Ownernya ini masih muda gitu ya, tapi insya Allah juragan mie ayam sukses lah. Kita juga bisa sama-sama belajar sama beliau. Nanti para supporter sahabat Super Salesman bisa langsung komen ya, atau bisa hubungi PAC yang ada di kolom deskripsi untuk tanya-tanya lebih lanjut. Siapa tahu pengen buka cabang ya dari bakmi Senen. Oke, sahabat Super Salesman, saat ini kita udah bareng ownernya nih ya. Ada Mas Dendi di sebelah saya. Wow, keren ya, sekeren mie ayamnya gitu ya. Jadi kita akan banyak mengupas lebih lanjut tentang bisnis mie ayamnya Mas Dendi ini ya. Mas Dendi apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Super Salesman RNZ Channel. Alhamdulillah kedatangan ke bakmi Senen. Saya Dendi selaku ownernya. Alhamdulillah. Mas Dendi, kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Jadi tadi kita udah cobain mie ayamnya, yang langsung terlihat secara fisik bagi saya sih mie ayam ini mie ayam bersih ya. Alhamdulillah. Mie ayam bersih, mie ayam kelas restoran walaupun ininya gerobakan gitu ya Mas Dendi ya. Nah, ini konsepnya mie ayam bakmi Senen ini gimana? Mulai dari brandnya, kenapa namanya bakmi Senen? Oke. Terus ya tampilannya luar biasa ya, menurut saya sih kekinian banget menu-menunya.
rasanya juga saya harus akuin ini rasanya enak ya. Alhamdulillah. Dan ya gimana Mas Dendi prosesnya dalam membuat usaha bakmi Senen? Mungkin sahabat Super Salesman juga pengen banyak yang tahu nih. Oke, jadi cita-citanya sebenarnya kan saya penggemar ya, Mas, penggemar bakmi ya, Mas, kelihatan kan dari badannya. Jadi emang cita-citanya adalah pengen bikin bakmi Chinese tapi harga gerobakan. Karena kita tahu banyak bakmi Chinese, saya yakin banyak banget yang enak. Cuman harganya kita tahu kan 40, 30 ke atas. Cita-cita saya emang pengen bakmi Chinese harga gerobakan gitu. Kalau dari namanya bakmi Senen itu sebenarnya bukan dari Senen, Mas. Oh, bukan. Bukan. Jadi dulu saya ngantor di 13 tahun di salah satu bank asing lah. Selama 2 tahun sebelum saya resign itu saya selalu PO ke teman-teman kantor. Jumat saya kirim email, mereka pada pesan, Senin saya bawa. Jadi orang-orang kantor tuh bilangnya bakmi Senen. Oh, jadi Jumatnya di open PO. Open PO 50, 60 satu gedung gitu biasanya. Terus Minggu saya belanja, Senin pagi saya masak, saya bawa ke kantor. Akhirnya saya resign dari kantor, saya ngapain? Akhirnya saya bikin buat bakmi gitu. Nah, kalau boleh tahu 50-60 itu satu hari untuk hari Senin kan cukup banyak ya? Itu satu gedung itu emang isinya teman-teman kantor semua dari Mas? Iya, biasa satu divisi sih dulu, satu divisi gitu. Jadi mereka bilang bakminya jualan cuma hari Senin, jadi dibilang bakmi Senin mana gitu. Akhirnya sekarang kita buat bakmi Senin, liburnya hari Senin sekarang. Oh, oke. Ya, jadi kalau orang nanya lebih gampang, kenapa bakmi Senin liburnya hari Senin? Gitu. Bakmi Senin liburnya hari Senin. Story-nya di belakangnya itu gitu. Jadi sahabat Super Salesman jangan coba-coba datang hari Senin ke sini ya. Nanti cuma dapat gerobakannya pun mungkin nggak ada di sini. Ada gerobak yang ngumpet juga di belakang. Oke, bagus banget ya. Jadi konsepnya adalah pengen sahabat Super Salesman dimanapun berada bisa ikut merasakan nikmatnya bakmi khas bakmi Senen ya, bakmi yang tipikal bakmi Chinese tapi dengan harga gerobakan gitu ya. Mulia banget nih, tujuannya mulia banget. Kalau ininya insya Allah halal lang pasti ya. Halal, insya Allah halal. Halal ya? Halal 100%. Nah sekarang kalau di tengah pandemi ini Mas, ini usaha di sini tuh udah berapa lama nih Mas? Saya sebenarnya saya resign dari kantor 2017, 2018 saya buat restoran bakmi Senen di Condet Mas. Berbentuk restoran, ada kayak seperti ruko gitulah. Pandemi saya dapat sekitar setahun setengah. Pandemi pertama datang, kita bubar semua. Bubar karena nggak kuat sewa rukonya. Akhirnya Januari tahun 2021 ini saya buat lagi tapi konsepnya berbeda. Saya banyakin quantity, jadi saya mainnya semuanya gerobakan. Jadi dari yang terfokus di satu tempat, saya akhirnya pecah-pecah kecil-kecil UMKM tapi saya bikin kuantitinya lebih banyak biar orang lebih banyak bisa dapat service dari bakmi Senennya. Ya, bagus juga ya. Artinya perubahan strategi ini memang kita harus lakukan di tengah pandemi ya, harus adaptif dan dengan modal yang mungkin tadinya bisa buka di satu ruko tapi sekarang bisa dipecah lebih banyak sehingga banyak yang lebih menikmati lagi ya kondisinya. Untuk alhamdulillah kita udah ada franchise sekarang. Jadi saya bakmi Senennya under bakmi Senen ada 5 cabang di sekitar Jakarta Selatan. Tapi udah ada 2 yang franchise sekarang di Ciputat sama di Duren 3. Dan yang saya bilang ke franchise saya adalah kalau misalnya bisnis seperti ini sebenarnya minim resiko Mas. Karena kalau misalnya kita hitung dalam 1-2 bulan atau 3 bulan kurang begitu bagus, kita tinggal panggil GoBox atau GoCar, kita pindahin cari lokasi baru. Seperti itu ya terus gitu. Dan alhamdulillah dari Januari kemarin pandemi tidak terlalu bikin kita tidak terlalu berdampak lah dibanding waktu saya punya ruko dulu. Karena minimumnya costnya udah minimum ya, efisiensi ini semuanya ya. Oke, jadi sekarang berarti ada 7 cabang ya kalau gitu, 5 punya sendiri, 2-nya udah franchise gitu ya. Nah ini terbuka juga untuk para sahabat Super Salesman yang pengen punya usaha, mungkin nggak pengen ribet ya. Boleh, tapi datang dulu dicoba dulu, kalau cocok baru boleh gitu. Kalau misalnya kan enaknya kalau udah yakin enak baru boleh lah buka cabang kayak gitu. Nah itu kira-kira tips-tipsnya apa nih kalau untuk kita mau buka usaha di tengah pandemi gitu ya? Sebenarnya sih terdengar seperti klise ya, tapi kalau menurut saya kalau mau bisnis, saya kan sebenarnya otaknya dari kecil tuh kan karyawan. Akhirnya karena saya memutuskan saya resign, mau nggak mau harus saya coba. Jadi tips dari saya, coba aja. Kalaupun nanti gagal, pasti ada jalannya untuk bisa survive gitu.
kalau saya bisnis bakmi ayam karena menurut saya orang Indonesia tuh kalau makanan tuh salah satunya adalah bakmi ayam, makanan premier sudah masuk seperti nasi goreng, bubur ayam, martabak, bakso, bakmi ayam. Dan itu bukan makanan yang menurut saya makanan musiman, Mas, seperti yang lagi viral atau yang lain. Kalau bakmi ayam ini hampir lah orang Indonesia sih seminggu sekali pengen lah, craving lah seenggaknya gitu. Jadi cari aneka makanan yang bukan asing di mulut orang Indonesia. Ya, itu menjadi salah satu juga tuh yang menjadi masukan buat kita semua. Dalam kondisi ini mungkin pilihlah makanan atau minuman yang akan menjadi bisnis tapi bagian dari kebutuhan premier ya. Betul. Oke. Ada tips lagi Mas mungkin yang lain untuk penutup bagi sahabat Super Salesman yang mau coba bisnis atau membuka franchise? Kalau misalnya buka franchise boleh di follow aja Instagram kita, Mas. Boleh promo sekalian ya? Iya dong. Nanti kita pokoknya masukin ke jadi juga ya ke video kita dan dimasukin di ini kita ya di deskripsi ya boleh. Jadi Instagramnya bakmi Senen _ayam jamur. Nanti dari situ tinggal DM aja adminnya masalah mau coba di outlet yang mana sama aja insya Allah. Soalnya standarisasi dari karyawannya juga kita perhatiin tiap harinya. Oke. Apakah nanti karyawan bisa dibantu, lokasi bisa dibantu? Oh iya gini, jadi kalau untuk mau yang franchise biasanya dari franchisee-nya yang nyari tempat, Mas. Oke. Setelah mereka dapat kecengan kasarnya gitu, kita akan survei tempatnya kira-kira cocok apa enggak sama bakmi Senen. Biasanya 1 hari 2 hari kita survei, kalau misalnya oke, langsung tanda tangan perjanjian. Dari A sampai Z kita yang ngurus. Jadi dari karyawannya diantar barang tiap harinya, dijemput barang-barang yang nggak kepake pada hari itu, semuanya kita yang ngurus. Jadi sebenarnya bisnisnya autopilot juga ya? Autopilot, betul. Okay. Makanya pembagiannya kita bukan seperti, jadi kita bilangnya bukan franchise, karena kita bilangnya mitra gitu. Kemitraan. Bagi hasil. Gitu. Bagi hasil. Okay. Betul. Jadi Masnya itu sebagai pengelola betul. Gitu ya dan pemilik brand. Betul. Nanti mitranya ini ibaratnya untuk sohibul mall atau pemilik dananya lah. Betul. Ya, dan tetapi untuk uang hariannya dipegang sama franchisee. Kenapa uangnya dipegang sama franchisee? Karena saya pengen bikin awareness dari franchisee bahwa kalau bisnisnya lagi rame dia tahu uangnya berapa cukup. Kalau bisnisnya lagi sepi dia tahu juga uangnya berapa gitu. Jadi pada akhir bulan pas SHU si franchisee kirim uangnya ke kita. Itu bagus. Jadi pengalaman kami juga di bisnis kuliner dengan konsep yang serba autopilot memang kekurangannya adalah kalau secara keuangan itu tidak dipegang langsung oleh si mitra. Tapi kalau mitra memegang langsung, at least dia bisa merasakan kapan bisnis sepi, kapan bisnis rame, dan ada pengelolaan manajemen keuangan yang mereka juga bisa langsung praktekin gitu ya. Nah kalau untuk pengelolaan manajemen sendiri Mas, apakah sudah menggunakan POS kah gitu ya? Itu atau masih manual? POS itu seperti sistem yang untuk pengelolaan kasir dan juga stok gitu Mas. Untuk saat ini karena baru 7 kali ya, jadi kita masih manual. Jadi kita di kantor tuh kita buat kantor di Radio Dalam di atas rumah saya, itu yang nge-manage bakmi ini setiap harinya gitu. Tapi kalau untuk mitranya gimana pengelolaan keuangannya tadi? Manual, masih manual. Kita jadi setiap akhir hari si pramusaji yang ada di tempat kita masih pakai WA group kayak gitu sih. Oke. Tapi tetap dikontrol ya? Tetap dikontrol harian. Oke. Tapi emang kedepannya sih kalau ini masih 7, tapi kalau misalnya lebih banyak kayaknya lebih gampang pakai POS itu sih. Ini untuk online shopnya GoFood, udah Shopee Food udah masuk? Sudah masuk semua. Sudah masuk. Apakah nanti mitra juga dibantu? Dibantu. Keren. Jadi bagi para sahabat Super Salesman ya, tadi udah banyak banget cerita dan ini kayaknya istilahnya nggak ada yang ditutup-tutupin, semuanya serba transparan gitu ya. Jadi insya Allah menjadi amal jariah buat Mas Dendi karena udah memberikan semua ilmunya gitu ya. Kita doain cabangnya 7 jadi 70 gitu ya. 70 jadi 700 sehingga masih makin banyak membuka akses bagi para pengusaha UMKM untuk bisa melangkahkan kakinya. Karena yang paling penting adalah bagaimana pertama kali itu adalah untuk berani action untuk buka usaha dan nggak perlu ribet karena sistemnya autopilot, semua dibantu oleh Mas Dendi gitu ya. Gitu ya Mas ya kurang lebih ya. Betul. Oke. Jadi sebagai penutup mungkin ada terakhir nih apa yang mau disampaikan sama sahabat Super Salesman nih Mas? Dari saya sih segitu aja ya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Mas Zaki udah datang sama penonton Super Salesman. Semoga YouTube-nya makin maju, makin banyak subscribernya, masih makin banyak ngebantu banyak orang. Masya Allah. Alhamdulillah ya.
Oke, gitu aja guys. Terima kasih banyak. Jangan lupa, ini kebetulan mungkin Mas Dendi juga nanti kita update bahwa kita ini lagi ada challenge untuk untuk berkunjung ke seluruh UMKM. Sehingga UMKM itu yang kita harapkan bisa berkembang pesat ya, mendongkrak perekonomian Indonesia gitu ya. Dan challenge-nya adalah kita makan makanan dari huruf abjad A sampai Z gitu. A sampai Z. Nah, jadi nanti sahabat besok C gitu ya. Nah, ini Mas Dendi juga boleh tuh komen ya di video apa nih rekomendasi makanan C. Nanti kalau yang emang kita pilih, kita datengin terus kita bareng-bareng makan sama sahabat Super Salesman gitu. Itu aja yang paling penting, jangan pernah menyerah, harus selalu gigih dalam tengah pandemi karena yakinlah Allah akan memberikan pertolongannya bagi semua hambanya yang berikhtiar gitu ya. Kita nggak akan mati kalau rezeki kita belum sempurna, Mas. Alir rezeki akan terus mengalir. Yang penting kita harus menjemputnya gitu ya. Dan jangan lupa untuk selalu support dari channel kita, RNZ Channel ya, untuk selalu like. Yang belum subscribe, yuk subscribe. Dan kemudian share ke semua networknya. Nanti juga Mas Dendi akan share ke semua networknya sehingga akan makin banyak yang tahu tentang bakmi ayam Senen ini gitu ya. Dan yang berikutnya dari kami, jangan lupa untuk selalu cintai produk-produk UMKM dan support UMKM sehingga UMKM bisa untuk go public gitu Mas Dendi. Terima kasih Mas Dendi waktunya ya, sukses ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.